Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kurnia Production. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial tentang mengganti keyboard netbook Asus. Ya, ini merek Asus. Serinya E203M. Serinya E203M. Yang pada kesempatan ini laptop ini keyboardnya bermasalah. Jadi ada beberapa tombol yang keyboardnya manjir atau apa ya bahasanya, manteng, jadi menyebabkan error pada perangkat ini. Dan di sini saya sudah membeli keyboard yang baru. Ini salah satu punya pasien yang kemarin dicek di tempat saya, kemudian saya cek ternyata kerusakan ada pada keyboardnya. Nah, ini udah ada pengganti yang baru. Bagaimana caranya untuk mengganti keyboard netbook Asus seri seri lali aku, seri E203M. Alat yang digunakan cuma gampang saja. Ini ada obeng plus, cukup dengan ini saja nanti kita sudah bisa untuk membuka netbook ini. Oke, kita lanjut, jangan kemana-mana, tetap simak video ini sampai selesai. Dan bila mana video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, dan share ke teman-teman Anda semuanya jika video ini nanti bermanfaat. Selamat menyaksikan. Yang pertama, kita harus membuka kotak yang ada di tengah ini. Ada kotak ini ya. Ini di dalamnya isinya harddisk. Bagaimana cara membukanya? Kita cukup membuka satu baut yang ada di tengah ini. Oke, perlu teman-teman ketahui, di sini ada beberapa lubang baut. Yang di sini bautnya panjangnya biasanya berbeda-beda antara baut satu dengan yang lainnya. Itu menyesuaikan ketebalan dari ini casingnya. Jadi jangan sampai nanti salah, karena nanti kalau salah memasukkan baut, nanti biasanya bautnya tembus ke sini, ke bagian sini, dan nanti jelek dilihatnya. Biasanya kan kalau masang cuma asal terus dipaksakan, nanti akan tembus ke sini bautnya. Jadi perlu teman-teman perhatikan setiap membuka laptop ataupun netbook, usahakan untuk bautnya kita pilah-pilah sesuai dengan yang aslinya, panjangnya seperti itu. Kemudian yang tadi kita sudah membuka ini, caranya cukup mudah, cuma kita congkel saja. Teman-teman bisa menggunakan alat congkel. Kebetulan saya punya kuku. Nah, ini tinggal sini ada celahnya, kita congkel segini saja. Kita buka, kita taruh. Di dalamnya ada harddisk. Di sini ada harddisk. Harddisk ini ada 4 buah baut di sini yang menempel di casing harddisknya. Kita lepas dulu harddisknya.
baut sudah kita lepas. Sekarang kita tarik ke sebelah kanan ya, untuk melepas soket IDE dari hadis ini. Nah, hadis sudah terangkat, kita taruh dulu. Kemudian kita lepas semua casing pada baut ini, baut pada casing ini. Jangan kualik-walik. Bautnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 baut. Yang perlu teman-teman ketahui, di sini ada baut tersembunyi ya, di dalam kotak harddisk tadi ada 1 baut. Ini biasanya yang sering kelupaan, tidak dicopot. Jadi semuanya di pinggir sudah dicopot, ini lupa nggak dicopot, akhirnya dicongkel jebol. Nah, itu. Kita buka dulu biar nggak lupa. Nah, ini bautnya pendek ya. Yang baut pendek biasanya di tengah tadi sini, kemudian yang pinggir-pinggir ini biasanya pendek. Pinggir pendek karena dia bidangnya tipis. Pendek, ini panjang, pendek, ini panjang, ini pendek. Kita buka dulu. Untuk yang tengah agak panjang ya, karena bidangnya lebih tebal daripada yang pinggir. Ini videonya sengaja tidak saya potong supaya nanti teman-teman jelas. Oke, baut semuanya sudah terbuka. Kemudian yang kita lakukan adalah mencongkelnya. Kita harus hati-hati dalam mencongkelnya. Nah, ini kita biasanya dari celah sini kita angkat. Nah, di bagian engsel sini kita tahan sedikit gini, sini sudah buka ya pojokan. Nah, kita masukkan alat congkel atau bisa menggunakan kuku. Ini kalau udah terbuka sedikit ini kita masukkan alat congkel atau bisa pakai kuku. Kemudian kita urutkan melingkar ke semua casing. Nah, ini muter terus gini. Muter. Kalau sudah, ini casing bagian belakang sudah terbuka. Kita taruh dulu. Nah, ini saya jelaskan bagian-bagiannya. Ini adalah bagian mainboard. Mainboardnya ada di sini. Kemudian ini yang hitam ini adalah baterai. Jadi untuk Asus seri E203M ini baterainya sudah baterai tanam. Jadi ini adalah baterai sampai sini ya. Kemudian ini ada kabel fleksibel yang menghubungkan dari mainboard ke apa ini, USB 3.0 sama earphone ya, sama earphone di sini. Nah, kemudian apa yang kita lakukan untuk membuka keyboardnya? Keyboardnya ada di bagian bawah dari semua ini. Jadi kita harus melepas satu-satu. Yang pertama kita lepas adalah kabel fleksibelnya ini. Ini menempel di baterai. Ini tinggal kita buka soketnya. Kemudian kita tarik seperti ini. Yang bagian di mainboard juga kita tarik. Nah, seperti ini.
Dua bagian ini sudah terlepas, sini yang di mainboard dan ini yang di PCB USB ini sudah terlepas. Ini masih ada lem yang nempel di baterai, biarkan saja, nggak usah diklotok ya. Kemudian yang kita lakukan adalah membuka baut baterai. Baut baterai ada dua di sini, yang di sini ngancing di sini. Ini kan baterai. Ini ada baut sini, kemudian yang satunya ada di sebelah sini. Jadi pinggir sama pinggir. Ya. Memang untuk casing baterai ada yang di sini, cuman ini kan nanti bautnya sudah ngikut sama baut casing, jadi nggak usah dibaut nanti ya. Cukup kita buka dua baut yang samping sini sama samping sini. Atau untuk mudahnya nanti supaya tidak keliru kemasukan baut, kita ukur seperti ini. Oh, berarti yang di sini bautnya ngikut sama yang di casing, seperti itu. Oke, kita buka bautnya dulu, dua buah baut ya. Ya, dua buah baut sudah terbuka. Kemudian kita lepas soket baterai ini yang kabel pelangi. Nah, caranya melepas bagaimana? Ini kita congkel saja ke atas, jadi bukan ke samping ya. Ini bukan seperti yang soket ini, cuman ini masuknya dari atas begitu. Kita congkel aja pakai obeng ini, nggak apa-apa. Congkelnya pelan-pelan ya. Kita congkel ke atas ya, seperti ini. Ini naik ke atas. Kalau sudah, kita lepaskan kabel speaker. Kabel speakernya ini nyelip di baterai ya. Kan baterainya mau kita angkat, jadi ini kita lepas dulu kabelnya ini. Kalau sudah, tinggal kita angkat baterainya. Nah, seperti ini. Kita taruh dulu baterainya. Kemudian di sini sudah terlihat keyboard ada di bagian bawah dari besi ini, ada seperti besi, plat besi. Keyboardnya ada di bawah. Tentu kita harus membuka mainboard, karena masih tertutup sebagian, ada yang tertutup mainboard. Kita buka dulu mainboardnya. Kita cari baut yang warnanya putih. Jangan lupa ketika membuka mainboard, kita pastikan soket-soket yang menempel di mainboard ini sudah terlepas semuanya. Di antaranya ini yang tengah besar lebar ini adalah soket keyboard itu sendiri, harus kita lepas. Kemudian ini soket mousepad. Nah, sini ada soket mousepad. Kemudian ini soket speaker. Ini yang soket speaker kita tarik ke atas ya, bukan ke samping. Kemudian ini soket antena wifi. Nah, ini kita congkel saja ke atas. Nah, seperti ini ya, sudah terlepas seperti ini. Kemudian soket LCD. Nah, ini soket LCD. Ini kalau yang masih baru biasanya ada stiker apa itu nih, isolasi ya. Kita lepas dulu. Ini kan cuma buat ngancing aja. Ini kita kelotok sih. Ada isolasinya, kita lepas dulu ya. Nah, sudah. Kalau sudah terlepas seperti ini isolasinya, tinggal kita copot soketnya. Nyopotnya ditarik ke samping ya. Ke atas ke samping, samping ya. Ini kita tarik ke samping untuk soketnya ya.
ada sebagian soket LCD itu nariknya ke atas, ada juga yang kabel LVDS nya ini nariknya ke samping. Jadi teman-teman harus lihat dulu bentuk soketnya, jangan sampai nanti bukanya ke samping diangkat ke atas akhirnya jebol gitu ya. Nah ini bukanya ke samping. Kalau sudah seperti ini, kita buka bautnya semua yang ada di mainboard ini. Bautnya warnanya putih semua, jadi nanti teman-teman sudah bisa membedakan mana baut mainboard sama mana baut casing ya. Ada 1 2 3 4 5 6, ada 6 baut untuk baut mainboardnya. Ini kita buka semua. Untuk speaker kayaknya nggak usah dibuka ya, speaker tidak mengganggu. Nah ini kalau sudah kebuka semua bautnya, tinggal kita angkat mainboardnya seperti ini ya. Ini mainboardnya cukup kecil tapi ya lumayan, karena modelnya untuk yang model ini model slim ya. Setelah mainboard kebuka, ada satu lagi PCB yang di USB 3.0 ini juga perlu dibuka. Caranya jangan lupa nyopot apa ini namanya, kabel fleksibel yang ke tombol power nih kan, nggak salah ya. Ini kita copot salah satu, dari sini bisa, sini bisa ya. Atau kalau mau aman ya kita copot dua-duanya. Ini ada lemnya yang nempel ke besi plat tadi, jadi biar nempel aja, nggak usah dicopot. Nah ini PCB USB kita copot, bautnya sama seperti yang di mainboard tadi ya, warnanya putih atau chrome. Nah ini kita copot PCB nya ya, PCB nya kita copot. Kemudian PCB power juga, tombol power kita copot biar kita nanti enak masangnya ya. Nah ini tombol power kita copot juga. Untuk kabel fleksibelnya biarkan di sini aja, yang penting nanti ketika buka platnya ini hati-hati jangan sampai robek. Kemudian setelah itu kita nyopot engsel layar ya. Sini ada engsel layar, platnya tebal warna hitam. Nah, ini kita buka dulu. Nah, nanti teman-teman jangan salah untuk mengembalikan bautnya. Di sini untuk yang engsel layar atau engsel monitor itu yang di baut yang ada tandanya anak panah ya. Sini di platnya ini ada tanda anak panah. Itu yang di baut yang ada anak panahnya. Yang tidak ada anak panahnya jangan dibaut, karena itu nanti bautnya ngikutin sama casing, baut casing ya. Kita buka, ada 4 baut di sini. Kita buka dulu semuanya. Nah, kalau sudah, ini engselnya kita angkat ya. Apa nek bahasane anu iki. Kita jeprake sik, apa jeprake. Nah, kita buka seperti ini. Kemudian kita kembalikan seperti ini. Intinya apa? Biar si besi ini ngangkat ya. Nah,
si besi engsel ini biar ngangkat seperti ini. Nah, ini juga ngangkat. Ini LCD nya nggak usah dicopot, biarkan seperti ini saja. Ini sudah bisa untuk mengganti keyboard nanti, nggak usah dilepas, karena kalau ngelepas nanti kita ngelepas kabel antena wifi dan lain-lain, nanti malah ribet. Seperti ini cukup dijeprak kayak seperti ini, diangkat seperti ini aja. Ini kan nanti besinya ini udah bebas dari apa namanya plat engsel tadi. Oke, kemudian untuk selanjutnya, berhubung di sini kita lihat ya, ini ada fleksibel dari MOSFET yang masih menempel, itu harus kita copot, terutama yang menempel di besi putih ini, lebar ini, itu harus kita copot semua, karena nanti untuk besinya ini kita lepas ya. Nah, sini ada plasternya, ini kita copot. Nah, seperti ini. Nah, sini ada plaster kecil seperti ini, kita lepas dulu. Plaster apa jenisnya? Plaster ground untuk masa ya, untuk ground ya. Nah, kita lihat semuanya kira-kira sudah semua. Seperti ini. Untuk terutama plaster ground ini kita buka dulu. Kalau dirasa semuanya sudah, oh ini sejinah ini, dan si apa ini jenenge, plat ini sudah bebas, sudah tidak ada yang nyantol, tinggal kita buka aja. Jangan lupa nanti kalau ada apa namanya plaster yang jalur ground, kalau bisa dikembalikan ya, karena itu untuk grounding dari rangkaian ini. Kemudian semuanya sudah bebas, dan di sini untuk apa namanya plat ini tidak menggunakan baut ya. Dari pabriknya memang tidak menggunakan baut. Jadi untuk seri yang seperti ini memang lumayan sulit untuk membukanya, dan nanti untuk mengembalikannya tidak bisa rapet seperti model-model yang lain, karena ini cuma dibakar. Jadi ketika dia nempel di pinnya, kemudian dilelehkan pinnya supaya ngancing. Jadi ketika kita buka, ini pinnya nanti akan jebol, dan kita kembalikan pinnya itu sudah nggak bisa ngancing lagi, karena cuma bentuknya seperti ini ya. Ini plastik dilelehkan ya, kayak dolanan bocah kan kayak. Nah, ini harus kita bukanya. Bagaimana caranya? Cukup mudah, tinggal kita congkel saja. Kita congkel dari bagian yang paling mudah, ini yang dari pojokan ini. Nah, ini kita congkel seperti ini. Nah, teman-teman nyongkelnya hati-hati, kalau bisa si plat ini jangan sampai bengkok ya, karena nanti kalau bengkok si keyboardnya juga ikut bengkok, nggak rapet gitu ya. Nah, ini kita buka seperti ini. Terutama yang di pojok-pojokan ini kita buka dulu kancingnya. Atau kita kalau mau mudah, kita pakai obeng main juga bisa. Jadi ini memang harus dijebol.
penak malah nganggo baut pabrik menghemat baut karepe seperti itu. Ini kita buka dulu. Usahakan kalau bisa jangan sampai platnya bengkong ya, atau bengkok, nanti ketika dikembalikan sudah nggak rapet lagi. Atau teman-teman bisa menggunakan alat lain ya sekiranya mudah untuk menggunakannya, misalkan kayak obeng main juga bisa, karena tiap tiap laptop itu kancingnya beda-beda. Ini lenyok plastiknya tadi, ada yang kencang juga itu. Tinggal teman-teman, kebetulan ini juga agak susah, jadi kita harus pelan-pelan untuk bukanya ya. Kalau sudah, kita buka seperti ini sampai semuanya lepas ya. Nah, ini platnya ini kalau bisa jangan sampai bengkong. Kalau bengkong kita luruskan lagi, karena fungsinya ini nanti untuk menekan si keyboard tadi. Oke, kalau sudah terbuka kita bersihkan ya sisa-sisa rontokan plastik yang patah tadi. Kita bersihkan supaya nanti tidak ganjel ketika dikembalikan. Kalau sudah, di sini sudah kelihatan nih keyboardnya. Nah, keyboard ini juga nggak dilem ya, dia semuanya pakai pin yang dipanaskan tadi. Nah, ini tinggal kita kelotok saja. Jadi nanti untuk teman-teman jangan kaget kalau nanti setelah ganti keyboard ya, setelah ganti keyboard itu posisi atau keyboardnya udah nggak rapet lagi seperti yang bawaan pabrik, karena itu tadi cuma ditempel dipanaskan plastik pinnya, cuma menjeber jadi koyo baut itu. Nah, kalau sudah kebuka sedikit gini, ini tinggal kita tarik aja nggak apa-apa, ini nggak usah semuanya dicongkel, asal kita nanti kuat nariknya aja, nanti wis rontok kabeh. Kalau sudah seperti ini, bebas ya, kita tarik seperti ini. Nah, ben ketok-ketok nggak apa-apa, ketok-ketok nggak apa-apa, karena ini nggak ada bautnya. Caranya juga cuman seperti ini nyopotnya. Kita tarik pelan-pelan semuanya biar jebol ya. Nah, seperti ini. Ini sudah keangkat keyboardnya. Bengkong nggak apa-apa, karena ini udah rusak ya. Di bengkong nggak apa-apa. Nanti yang punya keyboard mau minta kasihkan aja. Oh kok bengkong? Nggak apa-apa, jenenge pemaksaan. Nah, ini kotorannya kita buang dulu ya. Rontokannya tadi kita bersihkan supaya nanti ketika masang orang ganjel nggak ganjeli ya, nggak ganggu ya. Nah, kalau sudah bersih tinggal kita pasang ini keyboard yang baru.
posisinya kita paskan ya, seperti lubang di bawahnya, pola di bawahnya itu kita paskan seperti ini. Teman-teman lihat pinnya, kalau masih bisa masuk usahakan ditekan sedikit ya biar masuk pinnya. Kalau ada pin yang agak panjang dia masih masuk, kita usahakan biar masuk lagi, walaupun kancingnya sebenarnya udah hilang apa-apa ya, setidaknya dia pas, ora menggok-menggok gitu ketika dipasang. Ini kita paskan lagi. Oke, kalau sudah, sekarang tinggal kita rasa sudah pas dengan pinnya, ini sudah masuk semua. Sekarang tinggal kita pasang plat yang tadi, yang plat yang ini kita pasang lagi. Nah, ini jangan sampai lupa ini ya, kabel fleksibelnya ini masuk ke lubang sini ya. Kalau tiwas wis dipasang, golek fleksibelnya nggak ketemu, kejepit ning jero, padahal mainboardnya sudah dibaut semuanya. Akhirnya buka lagi tuh. Ini kita kembalikan seperti semula. Ini masih ada rontokan kecil-kecil ya, kita bersihkan supaya nanti tidak ganjeli ketika kita pasang lagi. Sambil kita paskan pin yang tadinya ada pinnya ya, kita paskan supaya semuanya masuk ya. Nah, ini soketnya kejepit ya. Kalau sudah pas semua seperti ini, kita kembalikan mainboardnya atau dari tombol power dulu. Tombol power kita kembalikan di sini, di draiku mau. Untuk yang PCB sama mainboard, bautnya yang warna chrome. PCB USB juga kita kembalikan di posisinya masing-masing seperti itu. Jangan lupa untuk PCB bautnya warnanya chrome atau putih dan bentuknya sama biasanya. Bautnya ada dua. Kalau sudah, kita jangan lupa mengembalikan apa ini namanya, kabel fleksinya ke soketnya ya, biar nanti nggak kelupaan. Nanti budget ditutup, udah terlanjur ditutup, ternyata ada yang nggak fungsi, wah, bongkar lagi. Sudah kita kembalikan seperti ini. Kemudian mainboardnya ada di sebelah sini. Nah, ini
jangan lupa kita masukkan kabel fleksibel keyboardnya ya, masuk ke mainboard ya. Kalau lali baca di baut, kabelnya belum dimasukkan. Ini ada celahnya nih, ini ada celahnya sini. Nah, kita masukkan, kita oh iya teman-teman, sebelum kita pasang mainboard, kita kembalikan dulu kabel massa ya, atau penghubung massa atau isolatif massanya, itu kita kembalikan dulu, jangan lupa ya. Sebenarnya nggak ada pengaruhnya, dilepas juga nggak apa-apa, tapi alangkah baiknya kalau si stiker massa ini kita kembalikan seperti aslinya ya. Selain pertama untuk grounding, yang kedua untuk agar bantu ngelem ini lagi loh, ben nempel gitu, ben ada kekuatan. Nah, seperti itu. Kalau sudah, kita pasang mainboard. Jadi ini mohon maaf untuk para master ya, yang sekiranya sudah lebih ahli dan lebih cepat masang ini. Mohon maaf, ini bukan saya mengajari atau cuma berbagi pengalaman saja, sharing gitu ya. Nah, kita paskan sesuai lubangnya ya. Kalau masih ada yang ganjel, kita lihat dulu itu yang bikin ganjel apanya. Sing powernya kok belum itu. Untuk mainboard kita usahakan sedikit hati-hati ya. Kalau ada yang ganjel jangan dipaksakan, udah jebol, karena ini yang paling riskan di sini. Masih ada yang ganjil ya teman-teman ya. Kita cek dulu apakah ada yang belum pas. Kita cek lagi ya. Oh, ini ternyata ada yang belum masuk ke pinnya ya. Ada yang belum masuk ke pinnya. Kita usahakan biar masuk ke pinnya, karena ini kalau nggak masuk mengganjal apa itu. Ini ada yang belum masuk ini. Nah, udah masuk seperti ini. Ini nutupi lubang apa ini namanya, lubang memory card ya. Sekarang
udah rapat, udah pas, tinggal kita baut ya. Nah, kita baut. Kalau untuk yang model ini memang tidak ada rongga, jadi antara keyboard kemudian platnya tadi sama mainboard itu enggak ada jaraknya, jadi ngepres semua. Jadi ketika si mainboard ini dipasang itu nanti sudah nekan yang di bawahnya pas gitu, karena model slim. Beda dengan yang model-model dulu kandel-kandel itu yang tebel-tebel itu banyak rongganya, jadi biasanya banyak apa namanya rangka-rangkanya gitu. Nah, ini kalau sudah kurang satu ya. Kalau sudah, kita kembalikan apa namanya ini, engsel ya, engselnya ya. Sebelumnya kita rapikan dulu kabelnya, nyelip-nyelip tadi kita rapikan ya. Ini engselnya kita kembalikan seperti ini. Untuk yang di apa namanya ini, kabel LVDS atau kabel monitor, kita usahakan jangan sampai kejepit ya. Dia ada tempatnya sendiri, tempat kabelnya. Nah, itu jangan sampai kejepit. Ini kejepit ya lama-lama rusak, terus putus. Oh, ini ikut sama ini ya. Kalau udah dipaskan seperti ini, tadi saya lupa ini harusnya nggak usah dibawa dulu. Nah, ini kita tekuk kita rapatkan lagi si plat ini, plat engsel tadi ya. Tepat, kemudian kita baut. Bautnya biasanya beda sama yang lain, agak pendek, besar. Nah, itu seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita bautnya yang ada tandanya segitiga ya. Kalau yang nggak ada tandanya segitiga itu nggak usah dibaut, karena itu nanti bautnya sudah ngikut sama casing, sama baut casing. Nah, ini usahakan ini dikencengi pol ya untuk engsel ini, karena ini rawan jebol. Kalau dia nggak kenceng, ketika dibuka gampang jebol dudukan ini. Kencengkan pol, kenceng ya, ini bebannya berat ya. Kalau sudah seperti ini, kita kembalikan soketnya. Yang pertama soket LVDS atau soket LCD. Kembalikan, plasternya juga dikembalikan biar sambil nahan dia, ora gampang kedudut, ora gampang copot gitu ya. Kemudian
Ini antena wifi. Soket speaker, kita pasang lagi soket speakernya ya. Kemudian soket keyboard atau kabel fleksinya keyboard. Jadi untuk teman-teman yang pemula ya, yang baru pertama kali buka laptop, bongkar laptop, itu biasanya nggak tahu caranya buka soketnya. Jadi kancingnya belum dibuka tapi udah ditarik, akhirnya jebol, udah sobek. Nah, kalau udah serasa udah gini, udah rapat, udah rapi, sekarang kita kembalikan baterai. Kabel-kabelnya kita rapikan. Kalau sudah, kita kembalikan. Oh, ini dulu ya, ini tadi ya, kelupaan ini fleksi untuk mousepad. Ini teman-teman harus teliti, jangan sampai ada soket yang lupa tidak kepasang. Aduh. Oke, ini baterainya kita pasang lagi, kembalikan ke posisi semula ya, sini ya. Nah, bautnya tadi ada berapa? Ada 2, yang di baut pinggir sini sama pinggir sini. Yang atas 2 ini nggak usah, karena bautnya sudah ngikut sama baut casing. Nah, kemudian kita pasang fleksibel yang di PCB USB ya, kita paskan, udah rapi kita kancing. Yang dari dari USB ke mainboardnya juga kita kembalikan seperti ini, kita tekan kemudian kita kancing, udah rapi. Kalau sudah, kita kembalikan soket baterai ya, tadi masangnya dari atas ke bawah, bukan nyamping tapi dari atas ke bawah. Usahakan untuk soket baterai ini terpasang dengan kuat ya, jangan sampai kendor, karena ini sumber untuk tegangan baterai. Nah, kendor nanti laptopnya mau mati. Nah, kalau sudah semuanya, kita cek lagi semuanya sudah, tinggal kita tutup casingnya. Tutupnya kita tekan gini sampai bunyi ceklok ceklok ceklok. Nah, gini. Nah, ceklok 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 terus semua. Nah, kalau semuanya udah rapat, tinggal kita baut panjang tadi yang ada di tengah sini, panjang, kemudian ini juga panjang yang di tengah, ada 4 baut panjang, ada 5 sama tutup casingnya sini.
baut, atau ngencangkannya nanti juga nggak apa-apa. Kita baut dulu ya. Biasanya yang di pinggir karena dia bentuknya tipis, bautnya pakai baut yang pendek. Dan kalau sudah semuanya kita kencengkan. Ya, sekarang wong desa ya bahasane Indonesia ya beributan. Saya itu sebenarnya susah ngomong bahasa Indonesia, teman-teman. Susah ya ngomong bahasa Indonesia. Enak ngomong Jawa itu ya. Kita cek ada yang nggak masuk ini. Ini biasanya kurang rapet ya. Yang di tengah sini juga pasang lagi bautnya. Ada satu yang nggak nyantol nih, biasanya sini agak ngangkat ya, kurang pas ya. Kita lihat dulu. Ya udah kenceng sekarang. Nah, kalau sudah, kita pasang harddisk bentuknya gini ya, pasangnya gini, kita selorokkan, kita geser ya, kemudian ada bautnya 4, ini kita baut ya. Nah, kalau sudah, kita pasang casingnya. Apa casing? Nah, tutup ini, tutup harddisk ini. Kita pasang ceklok seperti ini, agak ditekan sedikit, udah ketutup semua. Tinggal kita bautnya panjang ya. Nah, kalau sudah, sekarang tinggal kita tes drive. Memang agak sedikit enggak apa ya, enggak bisa seperti kemarin. Agak beda ya, karena itu tadi teman-teman, kalau yang seri ini itu memang keyboardnya ada di dalam dan nempel sama casing. Lagi kalau kita lupa ini harusnya pendek ini tadi. Kepanjangan ini ya. Dan ditukar sama ini mungkin. Oh iya ini. Nah, ya. Nah, sekarang kita tes ya, teman-teman ya.
Kita tunggu sampai nyala dulu. Nah ini udah nyala nih, pakai trial. Oke, ini udah nyala. Kemarin bunyi ya, karena keyboardnya manjer, dan ada beberapa ini yang huruf yang nggak bisa dipencet ya. Ini insya Allah udah normal semua. Memang ini kelemahannya kalau udah diganti seperti ini, keyboardnya agak sedikit turun ya. Udah nggak timbul seperti yang ini lagi. Karena apa? Dia ngancengnya udah nggak ada, naiknya udah nggak ada. Biasanya agak turun dikit tapi nggak banyak, karena dia kedorong sama casing ini. Cuma agak oh ya istilahnya trapes titik ya, nggak seperti aslinya. Yang apa ini namanya, frame-nya ini tengah ini, yang kotak-kotak ini agak ngangkat biasanya. Seperti itu. Tuh, tapi nggak ganggu, istilahnya ganggu dalam ngetik enggak, cuman biasanya nggak rata gitu lah. Oke teman-teman, sekian tutorial dari saya. Bila mana video ini bermanfaat, silahkan klik tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman Anda bagaimana caranya untuk mengganti keyboard dari laptop Asus netbook ya, seri E203M ini. Oke, terima kasih. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video tutorial berikutnya. Oke, bye-bye.